Assalamualaikum anak-anak. Oke, minggu ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri ya. Jadi nanti kita akan membagi dalam beberapa subbab. Yang pertama nanti ada translasi, kemudian refleksi, rotasi, dan yang terakhir dilatasi. Oke, yang pertama untuk translasi. Translasi itu artinya perpindahan ya. Perpindahan. Jadi suatu titik, misal titik A dengan koordinat X, Y akan ditranslasi oleh AB, maka menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi semisal suatu titik akan dipindah dengan AB, itu maka akan menghasilkan titik hasil. Nah, titik hasil itu dinamakan bayangan titik atau A aksen. Untuk rumus translasi sendiri, jadi untuk mencari titik bayangannya X aksen, Y aksen itu sama dengan XY ditambah AB ditambah translasinya tadi ya. Oke, lanjut ke contoh. Jika suatu titik A, misal titiknya 3,4, ditranslasi oleh T 12, maka bayangan titik A adalah, jadi yang ditanyakan adalah bayangan titik A, otomatis ini adalah hasil translasi, berarti A aksen ya. A aksen itu X aksen dan Y aksen. Sementara A ini adalah titik awal, titik awal, sehingga 3 dan min 4 itu X dan Y. 1 dan 2 itu sebagai A dan B, karena dia itu translasinya. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. XY-nya 3 min 4 ditambah AB-nya 1, 2. 3 tambah 1, 4. Min 4 tambah 2, min 2. Sehingga bayangan titik A oleh translasi 1, 2 adalah 4, min 2. Oke, next, sekarang soal nomor 2. Diketahui bayangan titik A oleh hasil translasi min 2,3 adalah 5, min 1. Coba dilihat lagi. 5, min 1 itu adalah bayangan titik A, sehingga 5, min 1 itu X aksen dan Y aksen. Sementara min 2, 3 itu adalah translasinya, sehingga min 2 itu A, 3 itu B. Yang ditanyakan adalah titik A, berarti yang ditanyakan adalah titik asal. Jadi yang diketahui bayangan dan translasi, yang ditanyakan titik asal. Tinggal substitusi aja ke rumus bahwa X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. X aksen, Y aksen 5, min 1 sama dengan XY, AB-nya min 2 dan 3. Sehingga XY-nya min 2 sama 3 pindah aja. Dari awalnya plus ini menjadi min ya. Berarti 5 min 1 dikurangi min 2 dan 3. Sehingga didapat XY-nya adalah 5 tambah 2, 7. Min 1, min 3, min 4. Jadi ditemukan titik awalnya adalah 7, min 4. Sekarang coba kalian cari jawaban jika suatu titik A itu min 5,0 ditranslasi oleh titik T min 2,3, maka tentukan bayangan titik A-nya, gitu ya. Kemudian ada juga, sekarang cari jika diketahui bayangan titik B oleh hasil translasi min 1,2, ini diganti min 1,2 adalah 2,7, maka tentukan titik B. Oke, next, sekarang soal nomor 3, masih tentang translasi ya. Jadi soal nomor 1 dan 2 itu yang kita translasikan adalah titik. Yang nomor 3 itu adalah garis. Jadi suatu garis dipindah dengan translasi 2, 3, maka nanti diperoleh garis bayangannya apa gitu ya.
Diketahui garis G 2x min 3y plus 4 sama dengan 0. Ditranslasi oleh T 2, 3. Diperoleh bayangan garis G aksen. Nah, nanti pasti diperoleh bayangan dari garis G atau yang disebut G aksen. Maka persamaan garis G aksen adalah, oke, yang pertama kita itu harus mencari X-nya. Jadi kita cek dulu apakah ini translasi, refleksi, rotasi, atau dilatasi. Ternyata translasi, berarti kita pakai rumus yang ini ya. Pakai rumus translasi. Rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan XY plus AB gitu ya. Nah, dalam soal ini yang diketahui hanya A dan B. Cukup substitusi aja. X aksen, Y aksen sama dengan X plus A. A-nya 2, Y plus B. B-nya 3 ya. Oke. Sehingga didapat X aksen sama dengan X plus 2 dan Y aksen sama dengan Y plus 3. Jangan lupa mulai dari sini tuh harus berubah menjadi X sama dengan. Jadi posisinya harus X sama dengan, sehingga 2 ini pindah ke kiri. 2 pindah menjadi 2 positif ya, pindah jadi negatif. Sehingga menjadi X aksen min 2. Ini diubah juga ke Y sama dengan. Y sama dengan Y aksen min 3. Cukup jelas ya. Kemudian setelah itu tinggal substitusi X dan Y ke persamaan garis G. Persamaan garis G adalah 2x min 3y ditambah 4 sama dengan 0. X-nya siapa? X-nya adalah X aksen min 2. Berarti 2 kali X-nya ganti X aksen min 2 min 3. Y-nya siapa? Y-nya Y aksen min 3, ganti Y aksen min 3 plus 4. Ini 4 sama dengan 0. 2 kali X aksen 2 X aksen, 2 kali min 2 min 4, min 3 kali Y aksen min 3 Y aksen min 3 kali min 3 plus 9 plus 4 sama dengan 0, sehingga didapat 2x aksen min 3y plus 9 sama dengan 0. Kemudian dijalankan, aksennya hilang semua. Setelah aksen hilang menjadi G aksen, sehingga didapat 2x min 3y plus 9 sama dengan 0. Ini didapat bayangan garis G atau G aksen. Nah, sekarang untuk tugas kalian itu mencari jika garis G 4x plus Y sama dengan min 5 ditranslasi oleh T min 1, 2 diperoleh bayangan garis G aksen. Maka persamaan G aksen adalah, oke, dapat berapa soal kita hitung ya nanti ya, kita tugasnya ada berapa. Oke, yang kedua itu tentang refleksi. Refleksi artinya pencerminan. Jadi nanti dalam refleksi ini nanti ada beberapa rumus ya. Tapi nanti saya kasih trik cepatnya untuk menghafal rumus refleksi. Jadi nanti kita perkenalkan 7 rumus. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Jadi secara pemetaan suatu titik A X, Y direfleksi. Untuk translasi tadi simbolnya T, kemudian kalau refleksi itu simbolnya M ya. Direfleksi oleh suatu garis atau titik, nanti tergantung rumusnya masing-masing, menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Oke, sekarang saya beritahu cara menghafal rumus refleksi dengan cepat ya. Jadi kita bikin tabel dulu. Kita bikin tabel. Refleksi terhadap yang ini pemetaannya atau rumusnya.
Ini di sini saya pakai rumus pemetaan ya. Untuk rumus matriks nanti bisa dicek dari catatan rangkuman yang sudah saya berikan gitu ya. Jadi ini saya memberi hafalan cepatnya itu untuk yang rumus pemetaan. Sebenarnya sama saja rumusnya, cuman untuk menghafalnya itu lebih cepat yang pemetaan. Oke, yang pertama itu refleksi terhadap sumbu X. Jadi nanti di soal itu ada beberapa refleksi ya, bisa refleksi terhadap sumbu X, terhadap garis X sama Y sama dengan X, terhadap titik 0,0 gitu. Jadi disesuaikan sama rumusnya. Sekarang refleksi terhadap sumbu X. Sumbu X maksudnya. Sumbu X. Jadi suatu titik A X, Y direfleksi terhadap sumbu X berarti MX ya, menghasilkan A aksen. Coba lihat dulu terhadap sumbu X, berarti X-nya tetap, berarti titik awalnya X tetap X. Jadi yang stay itu X-nya, karena terhadap sumbu X, berarti Y-nya berubah jadi apa? Jadi min Y, gitu ya. Yang kedua, terhadap sumbu Y, berarti apa? Terhadap sumbu Y, refleksi terhadap Y, berarti Y-nya yang tetap, X-nya berubah menjadi min X, Y-nya tetap, gitu ya, bisa dipahami. Oke, yang ketiga, terhadap garis Y sama dengan X, berarti titik A, X, Y direfleksi oleh Y sama dengan X menghasilkan A aksen. Y dulu baru X ya, berarti dibalik, Y dulu baru X gitu ya. Jadi awalnya titik 2,3 misal direfleksi oleh garis Y sama dengan X, berarti dibalik 3,2 gitu hasilnya. Yang keempat, terhadap garis Y sama dengan min X, X, Y berubah menjadi min ya, karena ini juga min, berarti berubah menjadi min Y, min X. Oke, yang kelima, terhadap titik O 0,0. Jadi titik A, X, Y direfleksi oleh titik pusat O menghasilkan A aksen. Dia hafalannya di bawahnya garis Y sama dengan min X ya. Kenapa? Karena ini tinggal kita balik. Min X, min Y. Jadi ini satu kesatuan gitu ya. Oke, next yang nomor 6. Terhadap garis X sama dengan A. Lihat, terhadap garis X sama dengan A berarti nanti X-nya yang berubah. Jadi titik awal X, Y direfleksi oleh X sama dengan A. Nanti A-nya diganti angka berapapun ya, tergantung soal. Itu menjadi A aksen 2A min X, Y. Terakhir, terhadap garis Y sama dengan B, berarti yang berubah yang Y-nya. M, Y sama dengan B menjadi A aksen X, Y-nya yang berubah, berarti 2B min Y, gitu ya. Nah, ini beberapa rumusnya. Jadi cara menghafalnya begitu ya anak-anak, ini saling berkaitan. Jadi nanti disesuaikan dengan soal dapatnya yang apa. Oke, untuk soal yang pertama, jika diketahui titik B 2,3 berarti ini titik awal ya, ini X dan Y. Direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik B. Jadi rumus refleksi tadi, titik B X, Y itu direfleksi terhadap apa? Direfleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kita cek rumus. Untuk garis Y sama dengan X, dari awalnya X, Y berubah menjadi Y dulu baru X. Ya udah, B aksennya berarti Y dulu baru X. Berarti titiknya 2,3 direfleksi oleh garis Y sama dengan X menjadi B aksen, dibalik aja 3,2. Udah begitu. Itu ya. Jadi ini untuk tugas kalian itu mencari titik B, bayangan titik B 2,3 jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X dan sumbu Y. Ada dua ya. Oke, next, bayangan titik A min 1,3 jika direfleksi terhadap garis X sama dengan 2. Berarti ini
bukan sumbu Y, bukan sumbu X, bukan garis YX, bukan garis Y sama dengan min X. Ini masuknya yang garis X sama dengan A. A-nya berapa? Ya 2 ini. Berarti 2 itu adalah A. Ini titik awal X dan Y. Yang ditanyakan X aksen. X aksen, hati-hati X aksen dan Y aksen tuh yang belakang ini ya. Jadi dari awalnya titik A, X, Y, rumusnya apa? Direfleksi terhadap garis X sama dengan A. Menghasilkan A aksen 2A min E, Y. Titik A-nya berapa? Titik A-nya min 1,3. Direfleksi oleh garis X sama dengan 2. Berarti 2-nya A ini. Min 1 itu X, Y itu 3. Menghasilkan A aksen 2A, berarti 2 kali 2, 4. Min X, X-nya siapa? Min 1, berarti min 1, Y-nya 3, sehingga didapat A aksen 5,3. Nah, sekarang tugas kalian itu bayangan titik A min 1,3 jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan 2, gitu ya.